Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, masih bersama dengan saya ya tentunya, Hermi Laila Aprilia. Dan kali ini kita masuk ke program linear yang kedua, yaitu tentang sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Oke, kalau yang di part pertama kemarin kita hanya berbicara tentang pertidaksamaan linear dua variabel. Nah, sekarang kita masuk ke sistem pertidaksamaannya. Nah, bedanya apa sih gitu. Oke, langsung saja. Nah, oke. Bisa dilihat di sini ya. Nah, di sini perhatikan bentuk-bentuk sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Nah, di sini ada A, di mana A itu dia ada dua pertidaksamaan linear dua variabel gitu. Dan yang B di sini ada tiga. Jadi, apakah setiap SPTLDV memiliki dua atau lebih PTLDV? Ya, jelas ya, karena di sini ada yang dua, ada yang tiga gitu. Jadi nanti bisa jadi 4, 5, ataupun berapa. Ataupun lebih banyak lagi. Kemudian, apakah variabel pada setiap PTLDV sama? Ya, jelas. Di sini untuk kumpulan ini hanya ada X dan Y. Kemudian di sini biarpun ada tiga pertidaksamaan, di sini juga hanya ada variabel X dan Y saja gitu. Oh, tidak. Yang satunya hanya X aja. Oke, jadi boleh ya memuat variabel yang berbeda. Nah, kemudian berdasarkan pertanyaan nomor 1 dan 2, apakah yang dimaksud dengan SPTLDV jadinya? Oke, jadi yang dimaksud dengan sistem pertidaksamaan linear dua variabel jelas adalah kumpulan pertidaksamaan linear dua variabel. Nah, tapi boleh ada satu atau dua garis dia yang hanya punya satu variabel aja ya. Jadi tidak harus semuanya dia memiliki dua variabel. Gitu. Selama yang dua variabel itu minimal ada satu. Nah, itu baru kita bisa sebut dengan sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Oke, lanjut. Nah, sekarang kita akan menentukan penyelesaian sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Nah, untuk yang pertama, himpunan penyelesaian suatu sistem pertidaksamaan linear dua variabel itu merupakan himpunan pasangan bilangan X dan Y yang memenuhi sistem pertidaksamaan linear tersebut. Yang kedua, himpunan penyelesaian SPTLDV itu berupa suatu daerah yang dibatasi garis pada sistem koordinat Kartesius. Kemudian yang ketiga, metode yang digunakan sama seperti menentukan pertidaksamaan linear dua variabel sebelumnya. Yaitu masih ingat, ada dua kan kemarin? Ya, apa saja? Ya, benar. Jadi ada uji titik sama tanda ketidaksamaan ya. Oke, lanjut. Nah, kita masuk ke contoh soal. Oke, baiklah di sini ada satu contoh soal. Tentukan daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaan berikut. Nah, di sini ada 4 pertidaksamaan ya. Yang pertama, X plus Y lebih dari 4. Dan yang kedua, 3X min 2Y kurang dari sama dengan 6. Dan yang ketiga, itu X lebih dari sama dengan 0 dan Y lebih dari sama dengan 0. Nah, cara penyelesaiannya sama seperti yang pertama tadi. Kita membuat garisnya terlebih dahulu, baru menentukan daerah pertidaksamaannya. Oke. Nah, untuk yang pertama, X plus Y itu lebih dari 4 ya. Berarti seperti yang sebelumnya, kita bikin X-nya itu 0. Nah, kalau kita bikin X-nya 0, berarti Y-nya adalah 4. Oke, berarti ini berada di titik 0,4 ya. Berarti 0,4 berada di sini. Kemudian kita misalkan lagi ketika Y-nya itu adalah 0. Oke, berarti kalau Y-nya adalah 0, berarti otomatis X-nya juga adalah 4 ya. Nah, berarti titiknya berada di sini. Dan kita lihat nih garisnya kan lebih dari aja ya. Nah, pakai sama dengan berarti garisnya kita tarik berupa garis putus-putus. Dan kita lihat nih tanda kesamaannya. Oke, kalau tanda
ketidaksamaannya itu lebih besar, kayak kan? Berarti yang kita arsir adalah benar di sebelah atas. Atau untuk memantapkan lagi, coba kita uji dengan memasukkan 0,0 ya. Kayak misalkan kita ganti X dan Y-nya dengan 0,0, otomatis kan hasilnya di sini adalah 0 ya. Dan 0 lebih dari 4. Apakah benar 0 itu lebih dari 4? Jelas kan salah ya. Karena salah berarti yang kita arsir bukan yang lewat 0,0. Berarti benar di sebelah atas kan. Tuh. Terus yang kedua, di sini sama, kita masukkan angka 0 untuk X-nya. Ketika kita masukkan angka 0 di sini, berarti kan tersisa tinggal min 2Y kurang sama dengan 6 ya. Sehingga otomatis Y-nya itu adalah berapa? Iya, benar, min 3, karena 6 dibagi min 2. Gitu. Oke, berarti titik yang pertama itu adalah 0,-3. 0,-3, oke, berarti berada di sini. Nah, kemudian untuk selanjutnya, kita masukkan ketika Y-nya sama dengan 0. Gitu. Nah, berarti ketika di sini 0, berarti kan otomatis di sini 0 ya. Berarti 3X min 0 itu sama dengan 6. Sehingga kalau 3X sama dengan 6, otomatis X-nya adalah, X-nya adalah 2. Gitu. Berarti titik yang kedua itu adalah 2,0. Nah, berarti kan berada di sini. Dan tandanya dia ada sama dengannya nih. Nah, berarti kita ambil garis lurus. Nah, ini tanpa titik-titik yang melewati min 3 dan 2. Nah, setelah itu kita lihat nih apa daerah yang diarsir. Sama, kita masukkan angka 0,0 aja di sini. Masukkan angka 0,0 berarti kan 0. 0 kurang dari sama dengan 6. Benar nggak kalau 0 itu kurang dari 6? Benar ya? Oke, karena benar berarti yang kita arsir di sebelah kiri. Nah, ini yang melewati 0,0. Gitu. Nah, begitu juga kalau kita memakai tanda ketidaksamaan. Tadi kan ingat ya, kalau tandanya kurang dari, berarti yang diarsir adalah di sebelah kiri garis. Gitu. Berarti sama aja kan hasilnya ketika kalian menggunakan uji titik ataupun memakai tanda ketidaksamaan. Dan kemudian untuk yang ketiga, ini ada X lebih dari sama dengan 0 dan Y lebih dari sama dengan 0. Ketika X-nya lebih dari dan Y-nya juga lebih dari, otomatis kan yang diarsir adalah di kuadran pertama. Gitu kan. Nah, kalau udah diarsir semua, kalian lihat nih, daerah mana sih yang paling kotor atau daerah yang terkena arsiran dari ketiga hal tadi gitu. Nah, jelas kan yang terkena kalau yang di sini ini kan hanya yang pink aja. Terus yang di sini ini hanya yang abu-abu saja. Lalu yang di atas ini yang biru gitu kan. Nah, berarti jelas yang kena kan dia otomatis di daerah sini. Nah, sehingga daerah penyelesaiannya itu adalah yang mendapat arsiran paling banyak yaitu di sini. Oke, bisa dipahami ya. Nah, sekarang kalau tadi kita menggambarkan, nah jika diketahui pertidaksamaannya, sistem pertidaksamaannya, nah sekarang kebalikannya. Diketahui gambar dan kita disuruh menentukan grafiknya, pertidaksamaannya. Oke, garisnya seperti ini nih. Nah, berarti ada berapa garis nih kira-kira? Oke, ada 1, 2. Otomatis karena dia yang di sini nih ngeplong nih, nggak ikut diarsir gitu ya. Berarti otomatis ada 4 nih, nggak dibatasin ini sama dibatasin ini. Gitu. Nah, oke. Kita mulai dari garis K dulu ya. Nah, garis K kita lihat di sini. Dia memotong siapa? Oke, memotong 6 dan memotong 10. Ingat, yang memotong sumbu Y tadi masuk koefisien siapa? Masuk koefisien X ya, sehingga di sini adalah 6X. Kemudian yang motong sumbu X, nah dia malah masuk ke koefisien Y. Nah, sehingga garisnya adalah 6X ditambah 10Y. Nah, 60. Dan tandanya apa? Karena tandanya di bawah, oke, jadi tandanya adalah kurang dari sama dengan. Kok pakai sama dengan? Ya jelas, karena kan dia berupa garis lurus yang nggak putus-putus. Nah, ini karena bisa kita sederhanain ya, ini kan bisa kita bagi dengan 2 semua nih. Nah, alangkah lebih baik jika kita sederhanakan sekalian. Oke, jadinya adalah 6X plus 10Y kurang dari 30. Nah, sekarang kita masuk ke garis L. Nah, yang L ini dia memotong titik apa nih? Gitu. Kayak yang di sini dia memotong 2 sama min 4. Nah,
Ingat yang masuk ke koefisien X yang mana gitu. Berarti kan yang di garis Y, berarti adalah min 4 ya. Nah, berarti min 4X. Kemudian yang ini sebagai koefisien dari Y gitu, berarti plus 2Y. Nah, dan kita kali ini berarti negatif 8. Nah, karena kita arsir di sebelah sini gitu. Di sebelah sini ingat, di sini kan X-nya kan negatif gitu. Karena negatif berarti harus kita kalikan dulu dengan negatif 1. Nah, berarti supaya jadi min 4, supaya jadi positif 4. Kalau kita bagi dengan negatif, otomatis kan tandanya dia berubah menjadi kebalikannya dong. Nah, karena menjadi kebalikan, berarti kan kurang dari. Nah, ingat tanda yang kurang dari tadi kita ngarsirnya kemana? Iya, benar, di sebelah kiri gitu. Nah, oke, sehingga grafiknya garis apa? Model pertidaksamaannya seperti ini. Nah, dari sini nih, nah, kalau kita lihat, ini kan bisa kita bagi dengan negatif 2 semua ya, supaya X-nya juga positif dan supaya lebih sederhana. Nah, kita bagi dengan negatif 2, jadi 2X, kemudian ini jadi Y aja, nah, min Y ya, dan yang ini jadi, oke, jadi 4 gitu. Nah, karena dibagi dengan negatif, maka tandanya berubah menjadi kurang dari sama dengan 4. Nah, kemudian karena yang diarsir di kuadran pertama, sudah pasti X dan Y-nya di sini lebih dari sama dengan 0. Sehingga sistem pertidaksamaan yang mewakili grafik tersebut adalah sebagai berikut. 3X plus 5Y kurang dari 30 dan 2X min Y kurang dari sama dengan 4 dan juga X lebih dari 0 dan Y lebih dari 0. Oke, baiklah. Apakah sudah paham sampai di sini? Cukup mudah dimengerti, bukan? Baiklah, kalau begitu kita tutup pelajaran pada pertemuan kali ini. Nanti jika ada pertanyaan, silakan bisa hubungi Mbak Japri ya. Oke, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.